Perkenalkan, nama saya Sylvie Yuni Handini dari program studi S1 Pendidikan Tata Rias dengan NIM 2411180404044. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1945 sampai sekarang. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan matkul kewargaan negara. Nah, semoga video ini bisa membantu menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan harus dijunjung oleh negara. Nah, namun dalam sejarah Indonesia terdapat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak kemerdekaan hingga saat ini. Nah, pelanggaran tersebut melibatkan berbagai bentuk, mulai dari kekerasan negara, penculikan, hingga genosida. Langsung saja kita masuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama adalah pembantaian Westerling pada tahun 1946 sampai 1947. Nah, pada masa agresi militer Belanda, pasukan Reinhard Westerling melakukan operasi pembersihan di Sulawesi Selatan dengan dalil memberantaskan gerakan pahlawan. Nah, diperkirakan sekitar 40.000 orang menjadi korban pembantaian ini. Yang kedua adalah tragedi 1945 sampai 1966 pembantaian PKI. Nah, kalian tuh pasti udah nggak asing dengan pembantaian PKI ini ya, karena setiap 30 September pasti kita tuh disajikan atau diberitahu video pembantaian PKI pada SD, SMP, ataupun SMA. Nah, pada masa pada pasca gerakan 30 September 30S ini terjadi pemburuan dan pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap terkait dengan Partai Komunitas Indonesia, yaitu PKI. Sekitar 500 hingga 1 juta orang tuh tewas dan banyak yang ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Yang ketiga adalah peristiwa malaria pada tahun 1974. Pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi demonstrasi besar-besaran yang menolak masuknya modal asing, khususnya dari Jepang. Nah, demonstrasi ini berujung pada kerusuhan, pembakaran, dan kekerasan aparat terhadap para demonstrasi. Yang keempat yaitu peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Demonstrasi masyarakat di Tanjung Priok yang menuntut keadilan dan kebebasan beragam berakhir dengan tindakan resepsif oleh aparat. Nah, puluhan orang tuh tewas akibat penembakan brutal dan militer. Yang kelima adalah tragedi 27 Juli 1996 Fulda Tuli. Nah, pada masa reformasi, banyak aktivitas pro-demokrasi yang diculik oleh tim mawar dari Kopassus sebagai berhasil kembali. Namun, beberapa orang masih dinyatakan hilang hingga saat ini. Yang ketujuh adalah tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998 dan 1999. Nah, mahasiswa yang melakukan demonstrasi menuntut reformasi dan kejatuhan Soeharto ini ditembaki oleh aparat. Nah, tragedi ini tuh menewaskan beberapa mahasiswa dan melukai banyak lainnya. Kedelapan adalah konflik Timur Timur pada tahun 1975 sampai 1999. Nah, selama pendudukan Indonesia di Timur Timur ini terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembantaian warga sipil, terus penyiksaan dan penculikan. Nah, setelah referendum 1999, Timur Timur akhirnya merdeka. Yang ke-9 adalah kasus AB Pura tahun 2000. Nah, terjadi penyerangan terhadap warga sipil di AB Pura, Papua, dan aparat keamanan setelah serangan terhadap kantor polisi. Nah, di sini tuh banyak banget ya warga mengalami penyiksaan dan penahanan sewenang-wenangan. Yang ke-10 adalah kasus Munir. Nah, pada tahun 2004 ya. Nah, aktivitas hak asasi manusia Munir Said Tholib ini meninggal dunia akibat racun arsenik dalam penerbangan ke Belanda. Saat dia tuh kayaknya mau mencari ilmu gitu. Nah, kasus ini tuh hingga kini masih menyisakan misteri karena dalang utamanya tuh belum terungkap sampai saat ini. Oke, dari berbagai peristiwa ini kita bisa melihat betapa pentingnya menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Nah, semoga kita semua tuh bisa belajar dari sejarah dan terus memperjuangkan keadilan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.